Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke segmen Mari Berpikir, di mana kita meletakkan pertanyaan konyol ataupun pertanyaan random di kepala kita dan membuat pertanyaan tersebut mempertanyakan kehidupan kita. Di episode sebelumnya kita sudah membicarakan kenapa sih introvert itu sering dijauhi ya. Kenapa sih orang-orang pendiam tuh cenderung untuk dijauhi pada akhirnya. Oke, hari ini tuh kita akan eh ada sebuah pertanyaan dalam diri aku, apakah keadaan mental seseorang itu bisa membuat mereka tuh melihat, memilih, ataupun mengatakan sesuatu yang cenderung gelap gitu loh. Maksudnya itu gini, pernah ada studi psikologis mengatakan bahwa orang yang suasana hati itu sedang buruk cenderung memilih warna yang gelap pada karyanya. Dan itu kebanyakan memang benar ya. Pada beberapa kasus, melihat pada para seniman-seniman yang terkenal ya, contohnya saja kalau nggak salah tuh, eee, Da Vinci, Picasso, Van Gogh, itu kan lukisan sebelum mereka meninggal tuh memakai warna yang cukup gelap ya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini tuh, apa sih yang bisa membuat seseorang tuh memilih warna yang gelap? Ya karena itu tadi, karena mood dan, perasaan mereka tuh sedang tidak bagus yang membuat mereka tuh memilih warna yang cenderung merepresentasikan perasaan mereka gitu loh. Bisa kita bilang dan bisa kita rasakan kita bicara sebagai sesama seniman deh, atau kita boleh bilang seniman tuh apa sih gitu loh. Apakah seniman tuh cuman orang yang melukis saja? Ya enggak gitu loh kan. Seniman tuh masih dalam kata ataupun cangkang universal ya, dalam dalam, lingkup yang sangat besar ya. Bisa aja itu seniman pahat, seniman makanan ya, bahkan ya seniman lukis gitu loh. Tapi di sini kita ambil universalnya ada aja dah gitu loh. Sebagai seniman kita pasti merasakan kalau kita sedang, punya perasaan yang gak enak, sedang sedih, itu kebanyakan karya kita tuh abstrak ya, abstrak, warnanya tuh lebih gelap. Kan ada pepatah bilang tuh kalau orang-orang yang apa tuh, yang bahagia tuh mengeluarkan aura positif. Nah, dalam dunia komik tuh kan orang-orang yang mengeluarkan, aura positif itu pasti digambarkan dengan warna-warna yang cerah kan. Nah, di sana tuh bisa kita lihat bahwa sebenarnya hal tersebut tuh bukanlah hal yang patut kita kaget gitu ya. Orang yang sedih tuh mengeluarkan aura yang negatif, orang yang senang tuh mengeluarkan atau orang yang, eee, positive vibes lah gitu ya. Vibe-nya tuh orangnya baik, ramah, tutur katanya baik, terus bisa kita katakan bahwa orang dengan aura seperti itu yang karismanya tuh kelihatan ya, mudah untuk didekati pada akhirnya. Dan bisa kita bilang bahwa topik ini tuh masih menyangkut dengan pertanyaan kemarin kenapa introvert tuh sedikit dijauhi, cenderung dijauhi kebanyakan kan. Ya karena mungkin dalam penglihatan kebanyakan orang, para introvert tuh kelihatan seperti mengeluarkan aura negatif karena wajah dan mimik wajah mereka tuh, seperti cemberut terus gitu loh. Tapi pada akhirnya kan mereka tuh bukannya nggak mau senyum ya, tapi kebanyakan air wajah dari seorang, introvert tuh emang kayak gitu loh. Oke, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi gitu loh. Seberapa besar sih perasaan tuh bisa mempengaruhi sebuah karya? Sangat-sangat besar cuy. Pernah 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 ada sebuah kalimat mengatakan bahwa karya terbaik tuh dibuat ketika perasaan campur aduk, dan itu menurut aku setuju sekali. Kalau nggak salah dulu aku punya puisi ya yang
cukup aku sukai pas aku tulis. Judulnya kalau nggak salah Kekuatan, yang di dalam puisi tersebut tuh berisi tentang, seseorang yang sedang jatuh, sedang sedih, tapi di antara kesedihan tersebut dia menjelaskan betapa mengerikannya depresi itu gitu loh. Kegelapan dalam kesendirian tersebut tuh bagaimana dalam puisi tersebut, dan di sana juga dijelaskan, aku menjelaskan bagaimana seseorang yang sedang sedih tersebut mencari alasannya kembali untuk berdiri. Dan ya pada waktu tersebut aku lagi patah hati gitu ya dalam pembuatan puisi tersebut, dan ketika aku melihat puisi tersebut lagi ke depan ya, aku menyadari satu hal gitu loh. Isi dari puisi yang aku tulis tersebut tuh benar-benar gloomy gitu loh cuy. Betul-betul mempertanyakan, ini ada apa sih gitu loh. Aku pada saat itu tuh kenapa sampai bisa sedap ini gitu loh puisi aku. Biasanya kan kalau sekarang itu kan syair-syair cinta, lembut, penuh kasih sayang, penuh majas gitu loh. Ibaratkan tuh ketika aku melihat, leku dari bulan, walaupun tanganku tak akan pernah sampai, walaupun nafasku tuh tak akan pernah menyentuh bulan tersebut, lengkung bulan itu selalu mengingatkan aku dengan lekuk senyummu. Tapi pada saat aku kembali lagi melihat puisi-puisiku yang lama, aku tuh bertanya, "Wah, apa sih yang aku lewati?" gitu loh. Kadang mempertanyakan sendiri gitu. Yang bisa disimpulkan bahwa ya perasaan tuh sangat-sangat bisa mempengaruhi, eee, karya seseorang, dan itu tidak bisa dipungkiri lagi ya. Dan ya semua seniman pasti pernah melewati fase-fase sedih dan fase-fase bahagia dalam karyanya, dan itu tidak menutup kemungkinan akan selalu berputar, berputar, dan berputar, dan akan terlihat dari karyanya gitu loh. Jadi pesan yang bisa diambil dari pertanyaan ini tuh, luapkanlah emosimu tuh dengan benar. It's okay to be sad, but what's not okay is when you sad, you torture yourself gitu loh. Kau menyiksa dirimu sendiri dengan kesedihan tersebut, nggak kau luapin. Nah, orang-orang yang dewasa itulah orang-orang yang bisa mengontrol emosinya dan meluapkannya ke tempat yang benar. Misalnya aku lagi sedih nih, aku sedih, aku depresi, misalnya kan bla 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 bla, some shit like that. Tapi aku meluapkannya ke tempat yang benar. Aku olahraga, aku gambar, aku nulis, aku ngobrol depan kamera, ngebacot ngebacot depan kamera kan. Tapi yang perlu diketahui dari sana adalah ketika kita meluapkan perasaan tersebut tuh kita meluapkannya ke tempat yang tidak merugikan kita dan tidak merugikan orang lain, itu kan. Nah, yang jadi masalah tuh di luar sana mungkin masih banyak orang yang bukan mau menghakimi ya. Banyak orang yang masih meluapkan emosinya itu ke tempat yang salah gitu loh. Banting-banting meja, kebut-kebutan di jalan, minum alkohol, dan mungkin ya, tapi marilah kita meluapkan perasaan kita itu ke tempat yang benar. Dan lagi-lagi aku bilang pada diri sendiri, jangan pernah kehilangan nama Tuhan di dalam hatimu, jangan pernah kehilangan Allah dalam hatimu, karena ketika engkau kehilangan Tuhanmu maka kau akan kehilangan segalanya. Selalu sebut nama Allah, astagfirullahalazim ketika kita emosi, ucap kalimat hamdalah ketika kita mendapatkan rezeki, alhamdulillah ya Allah, terima kasih telah masih diberikan makanan yang enak sampai hari ini, masih bernapas dengan gratis, masih bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu sih pertanyaan yang muncul hari ini dan bisa kita diskusikan ya. Seberapa besar perasaan itu bisa mempengaruhi hati seseorang, termasuk para seniman, bahwa perasaan adalah hal paling indah dari manusia ya, yang nggak bisa ditiru dari
makhluk lain, bahkan robot sekalipun. Itulah kenapa kita disebut sebagai makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah adalah karena mungkin menurut aku adalah hati dan cara berpikir kita. Maka dari itu kita gunakanlah hati yang sangat-sangat murni ini dengan baik. Ya kita isilah hati ini dengan hal-hal baik juga agar tidak tertutupi dengan kerak-kerak dosa, pikiran kita juga. Oke, itu aja 10 menit hari ini. Gua Wahdi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.